Shalom, anak-anak muda. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Dan saya percaya ini akan sangat ngebantu sekaligus memberkati teman-teman muda, di mana teman-teman yang sedang menjalani hubungan ataupun berpacaran. Dan saya nggak tahu bagaimanakah hubungan yang teman-teman sedang jalani. Apakah sedang baik-baik saja atau sedang ada masalah, di mana pacarmu terus-menerus mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Nah, ini yang coba saya bagikan. Dan saya berharap teman-teman bisa jadi bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan. Dan pesan saya, jadilah pribadi yang tegas, supaya engkau tidak buang-buang waktu, supaya engkau tidak dimanfaatkan apalagi dirugikan. So, jadilah tegas, maka engkau akan mengalami satu perubahan. So, berikut ini ada beberapa tanda kamu harus putusin dia yang adalah pacarmu. Yang pertama, tanda pertama, dia terus-menerus membohongi kamunya. Dari hal yang paling besar sampai hal yang paling kecil, dia terus-menerus membohongi kamu. Sampai teman-teman sendiri udah gak percaya lagi sama dia. Sampai udah ilfil lah kira-kira. Nah, pertanyaan saya, ngapain dipertahankan hubungan pacaran yang mana kebohongan di dalamnya? Sebab tidak ada pertumbuhan di dalam hubungan yang dibangun di atas kebohongan. Tidak ada keberhasilan dalam hubungan yang dibangun di atas kebohongan. So, apabila dia terus-menerus berbohong dan kamu sudah minta untuk dia berubah tapi tidak berubah, maka tegas ambil keputusan supaya kamu tidak dirugikan dan buang-buang waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda yang kedua adalah dia bersikap kasar terhadap kamunya. Saya selalu bilang, apapun kesalahan dan kekurangan seseorang atau pasangan kita, tidak dibenarkan untuk bersikap kasar. Tidak dibenarkan. Apalagi terkesan arogan, merendahkan. Itu tidak dibenarkan. Apapun kesalahan daripada pasangan, ya, tidak dibenarkan. Dan saya nggak tahu sudah berapa lama pasanganmu kasar terhadapmu. Sampai-sampai mungkin kamu ketakutan. Sampai-sampai mungkin kamu nggak damai sejahtera. Setiap kali ketemu dia, kamu udah gak damai sejahtera. Kamu ketakutan. Hati-hati, jangan sampai kamu jadi stres dan kemudian jadi depresi. Nah, kalau kamu punya pacar seperti ini, tegasin. Bilang ke dia, kamu berubah enggak? Saya gak suka diperlakukan begitu. Nah, kalau toh juga dia memperlakukanmu kasar, ambil keputusan supaya dia tahu bahwa kamu bukan orang sembarangan, supaya dia tahu bahwa kamu orang yang tegas, supaya dia bisa bersikap. Jadi kalau dia nggak berubah, masih bersikap kasar, putusin. Ingat, masih pacar aja udah kasar, bagaimana jadi rumah tangga nantinya? Ya, ingat, pernikahan sekali seumur hidup. Salah memilih pasangan, menyesal seumur hidup. So, tegas, oke? Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, tanda kamu harus putusin pacarmu. Maka yang ketiga adalah dia sudah tidak care. Dia sudah tidak peduli apa yang kamu kerjakan, masalah apa yang kamu alami, terus apa yang sedang kamu pikirkan, masalah keluargamu. Dia tidak peduli dan dia gak mau tahu. Nah, orang seperti ini tidak pantas kamu jadikan pasangan. Orang seperti ini tidak pantas kamu jadikan pacar. Ya, orang seperti ini, ya, jangan buang-buang waktu. Kamu nanti dikecewakan, dirugikan.
Ya, ingat, cinta sejati itu pasti peduli. Cinta sejati itu pasti berkorban. Nah, apabila dia sudah tidak peduli, ambil keputusan supaya engkau tidak dirugikan. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, tanda kamu harus putusin dia. Maka yang keempat adalah dia tebar pesona, apalagi selingkuh darimu. Jadi kalau kamu dapati pacarmu suka tebar pesona kemana-mana, chatting kesana kesini, terus PDKT kesana kesini, apalagi sampai ketemu diam-diam, dan kalau udah jelas dia selingkuh, ya tegas, putus. Ngapain kamu jalin hubungan dengan seseorang yang hatinya nggak fokus ke kamu? Ngapain jalin hubungan dengan seseorang yang kamunya cuma dimanfaatin? Ingat, kesetiaan itu nggak bisa ditawar, nggak bisa dinego. Itu mutlak. Jangan jalin hubungan, jangan berpacaran dengan orang yang tidak setia. Ya, tidak ada masa depan ketika engkau menjalin hubungan dengan seseorang yang tidak setia. Putus dengan pacarmu yang tidak setia, supaya dia tahu bahwa kamu bukan seseorang yang murahan, bahwa kamu bukan seseorang yang gampangan. Yang dapatkan kamu beruntung, yang dapatkan kamu orang yang bahagia. Itu catat baik, ya. Itu yang keempat. Yang kelima, tanda kamu harus putusin dia, pacarmu. Maka yang kelima adalah apabila hubungan kalian tidak jelas arahnya kemana. Apalagi kalau kalian sudah 5 tahun, 7 tahun, sampai 10 tahun pacaran, tidak jelas arahnya kemana. Ingat, pacaran itu untuk nikah. Pacaran untuk nikah. Kalau nggak siap nikah, jangan pacaran, buang-buang waktu. Ya, jadi tanya pacarmu, kapan kita akan nikah? Kita ini sudah 3 tahun, 5 tahun pacaran. Tapi kalau masih 1 tahun, 2 tahun, ya is okay lah pacaran. Tapi kalau sudah 3, 5, sampai 10 tahun tidak ada kejelasan, dan cenderung pacarmu menghindar setiap kali kamu tanya, dan pacarmu tidak ada keinginan atau niat memperkenalkanmu kepada keluarganya. Nah, terus ngapain? Mau have fun? Mau senang-senang? Mau buang-buang waktu? Ngapain? Ingat, kalau dia yang dari Tuhan, dia nggak akan buang-buang waktu. Dia nggak akan hanya bersenang-senang. Yang dari Tuhan, dia punya tujuan, punya arah yang jelas. Dia bertanggung jawab. Nah, pertanyaannya, kapan kalian akan menikah? Setelah kalian berpacaran 3-5 tahun, apalagi sampai 10 tahun, kapan kalian menikah? Kalau tidak jelas, ambil tegas, sikap yang tegas, supaya kamu jangan buang-buang waktu, supaya kamu jangan dirugikan. Oke, itu yang kelima. Nah, kemudian yang keenam, tanda kamu harus putusin dia. Maka yang keenam adalah dia masih bersifat kekanak-kanakan. Contoh, ngambekan. Si sedikit ngambek, si sedikit ngambek, salah paham sedikit ngambek, ada masalah sedikit ngambek. Orang kalau masih kekanak-kanakan, tidak akan ada pertumbuhan di dalam hubungan. Tidak akan ada. Tidak akan ada keberhasilan dalam hubungan. Si sedikit ngambek, si sedikit cuek, si sedikit egois, si sedikit ngomong putus. Ini kekanak-kanakan. Dan apabila kamu punya pacar seperti ini, kasih tegas supaya dia berubah, supaya kamu jangan buang waktu. Itu yang keenam. Nah, kemudian yang ketujuh, tanda kamu harus putusin dia. Maka yang ketujuh ini menjadi satu pemikiran, dan menurut saya harus didoakan lagi. Didoakan lagi sambil bertanya, apakah benar dia jodohmu dari Tuhan? Nah, maksudnya yang ketujuh ini adalah apabila kedua orang tua masing-masing, baik si cowok ataupun si cewek, kedua orang tua tidak merestui. Apalagi kalau orang tuanya takut Tuhan. Apalagi kalau orang tuamu takut Tuhan, tapi tidak direstui.
Nah, come on. Coba ditanyakan lagi, Tuhan, ini benar enggak? Atau coba diskusi dengan pasanganmu. Atau dicoba lagi, berusaha. Nah, pertanyaannya adalah, mau sampai kapan? Ingat, hormatilah ayah dan ibumu, itu kata firman Tuhan, supaya lanjut usiamu dan berbahagia. Jadi itu satu perintah, menghormati orang tua. Jadi kalau sudah lama tidak direstui, ya coba tanya lagi ke Tuhan. Tuhan, benar enggak dia jodohku? Atau kalian coba diskusi, benar enggak kita ini jodoh? Atau solusi yang ketiga adalah berusaha lagi. Nah, pertanyaannya, sampai kapan? Sampai kapan? Oke, itu yang ketujuh. Dan yang terakhir, tanda-tanda kamu harus putusin dia. Maka yang terakhir adalah tidak seiman atau beda kepercayaan. Kalau ini udah deh, nggak usah ditawar-tawar, nggak usah banyak alasan. Ingat firman Tuhan bilang, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Apakah persamaan antara terang dan gelap? Apakah persamaan antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya? Janganlah. Ada kata jangan. Berarti itu kata perintah, kata larangan. Ikuti firman Tuhan, engkau diberkati. Engkau langgar firman Tuhan, tanggung resikonya. So, itu dia teman-teman muda. Ada sekitar 8 tanda kamu harus putusin pacarmu. Dan saya berharap apa yang coba saya bagikan ini dapat ngebantu teman-teman muda supaya engkau bisa berpikir dengan cermat dan kemudian mengambil sebuah keputusan supaya engkau tidak buang-buang waktu, tidak dirugikan. Oke, ini yang boleh saya bagikan. Tetaplah semangat, tetaplah antusias. Saya percaya hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.